Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatan min indillahi mubarakatan thayyibah. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una fid dunya wal akhirah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama dan yang utama, marilah kita perbaharui kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah senantiasa meliputi diri kita dan keluarga kita dengan kurnia dan kenikmatannya. Oleh karena itu, marilah kita menyadari, menginsafi dan mensyukuri nikmat-nikmat Allah tersebut. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kita semua dari alam jahiliyah yang gelap gulita kepada alam Islam yang terang benderang. Kalau tidak salah Bapak Ibu, kali ini adalah kali yang ketiga saya diundang untuk memberikan tausiah di hadapan Bapak Ibu. Yang pertama, kalau Bapak Ibu masih ingat, yaitu tentang hutang piutang. Bapak Ibu sudah lunas belum hutangnya? Berarti ceramah saya gagal. Saya ceramai Bapak Ibu ya tentang hutang piutang, ternyata hutang piutangnya belum lunas. Yang kedua, saya kalau tidak salah pernah ceramah tentang husnul khotimah. Moga-moga sudah ada yang husnul khotimah. Dan semoga kita semua ya menunggu gilirannya nanti akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal alamin. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, izinkan saya berceramah tentang tidur ya, supaya Bapak Ibu nggak tidur. Bapak Ibu sudah pernah mendengar ceramah tentang tidur? Belum? Insya Allah hari ini yang pertama kali ya. Kok tidur bisa diceramahkan ya. Apa saja bisa diceramahkan Bapak Ibu? Bapak Ibu yang saya hormati, tidur itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan berhenti mengasuh badan dan kesadarannya, biasanya dengan memejamkan mata. Sekali lagi, tidur itu adalah keadaan berhenti ya, mengasuh badan dan kesadarannya, biasanya dengan memejamkan mata. Saya kira definisinya agak salah nih. Ada nggak Bapak Ibu yang tidurnya melek? Ada nggak? Ya, terbuka matanya atau mendelik gitu ya. Ya, tapi memang biasanya orang itu tidur ya, dengan memejamkan mata. Hanya satu saja ya makhluk yang kalau tidur itu tidak memejamkan mata, yaitu ikan. Laras Bapak ya. Jadi kenapa ikan tidak memejamkan mata? Karena tidak punya kelopak mata ya. Tapi tidur nggak ikan itu? Tidur ya. Kalau nggak percaya nanti coba ikan-ikan yang tidur itu Bapak Ibu kasih makan ya. Nanti ya bangun-bangun baru dia makan. Bapak Ibu yang saya hormati, tidur itu adalah kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu kalau tidur perlu obat betul. Ada yang tidurnya perlu obat, pil tidur gitu. Ya, berarti ya
tidur itu adalah suatu kenikmatan, nggak usah dikasih obat, ya Bapak Ibu tidur. Bahkan kalau bapak-bapak ini yang saya sering lihat itu begitu khotib naik mimbar langsung ada yang ngorok, Bu. Ya, jadi subhanallah, khotib itu ternyata penyihir. Ya. Begitu naik mimbar itu langsung banyak yang sudah tidur. Ya. Tidur di samping kenikmatan, ya, itu merupakan sarana yang dibuat oleh Allah untuk kita istirahat. Ya. Jadi dengan tidur itu kita istirahat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Artinya apa? Dan kami jadikan tidurnya kamu itu adalah untuk istirahat. Dengan tidur kita beristirahat. Sedangkan mesin saja Bapak Ibu itu perlu istirahat. Kalau Bapak Ibu punya mesin apa saja lah, mesin menggiling padi, mesin mobil, mesin motor, mesin jahit, ya. Kalau difungsikan terus-menerus 24 jam nggak istirahat, apalagi nggak ada perawatan, maka dia akan cepat rusak. Bayangkan kalau Bapak Ibu tidak tidur, ya 2 malam saja, apalagi 3 malam, itu badan ya walaupun sehat tapi terasa sakit, ya. Jadi tidur kita itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah. Selain tidur adalah kenikmatan, tidur adalah kebutuhan manusia. Kita sebagai manusia yang normal, manusia biasa itu perlu untuk tidur. Kita tidur biasanya adalah 7 atau 8 jam, itu yang normal. Bahkan ada kajian Bapak Ibu, bayi yang baru lahir itu tidurnya kalau normal itu 18 jam. Banyak sekali kan? Kita 1 hari 1 malam punya 24 jam. Ini bayi yang baru lahir itu tidurnya 18 jam. Kalau umurnya sudah 2 minggu, ya tidurnya bayi itu berkurang dikit, jadi 16 jam. Kalau dia sudah 1 bulan, bayi tidurnya adalah 11 jam. Untuk anak-anak kita yang umur 5 tahun ya ke bawah itu ya, umur 5 tahun itu masih perlu tidur banyak, yaitu sekitar 9 jam. Nah, untuk kita Bapak Ibu yang sudah dewasa itu ya umumnya orang tidur itu adalah 7-8 jam, ya, 7-8. Semakin tua, nyuwun sewu simbah-simbah, itu seharusnya tidurnya lebih sedikit. Ya. Jadi semakin kan bayi itu tidurnya banyak, semakin dewasa semakin tua, ya nyuwun sewu simbah-simbah, ya, Mbak Putri, Mbak Kakung, itu tidurnya seharusnya semakin sedikit. Kenapa? Karena sebentar lagi simbah-simbah ini akan tidur lama-lama. Bukan tidur lama-lama, tidur selama-lamanya. Jadi nggak tahu di sini simbah-simbah tidurnya lebih dari kita yang dewasa atau malah seperti kanak-kanak. Tidur, bangun tidur lagi. Ya, itu bahasa siapa? Bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi. Itu ya, jadi kalau kita ya, tidurnya terlalu sedikit itu membahayakan badan. Tapi kalau tidur kita terlalu lama itu adalah pemalas. Ya, gitu. Jadi tidak boleh tidur itu terlalu sedikit, ya, karena itu membahayakan badan, dan tidak boleh tidur terlalu lama. Bapak Ibu yang saya hormati, tidur itu ternyata adalah merupakan tanda kelemahan kita sebagai manusia. Kita ini makhluk yang lemah, perlu tidur. Kalau nggak tidur kita akan sakit. Dan yang tidak tidur itu hanya satu zat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, Allah
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Apa artinya la ta'khudhuhu sinatun wala naum? Allah itu tidak ngantuk dan Allah itu tidak tidur. Siapa yang ngantuk? Kita. Siapa yang tidur? Kita, makhluk Allah. Ya, yang tidak tidur hanyalah Allah. Ya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dengan demikian, tidur itu, ya, tidurnya kita itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Makanya Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum bil-laili wan nahar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, tidurnya kamu pada waktu malam dan pada waktu siang. Bapak Ibu tidurnya malam saja atau siang saja? Siang malam. Bahkan kalau perlu ditambah lagi pagi dan sore. Ya. Habis subuh ya baca Quran, ngantuk sedikit ya tidur. Ya. Nanti siang hari setelah kerja makan tidur lagi. Ya Allah subhanallah. Berarti Bapak Ibu, tidur kita itu sungguh-sungguh memakan waktu yang sangat banyak sekali. Bayangkan tadi saya katakan orang yang normal tidurnya 8 jam. Kita punya waktu 24 jam dalam satu hari satu malam. Berarti sepertiga umur kita itu adalah untuk tidur. Berarti Bapak Ibu yang sudah umurnya 60 tahun, 20 tahun adalah untuk tidur. Subhanallah. Sadar nggak Bapak Ibu? 20 tahun ya itu adalah untuk tidur. Dengan demikian Bapak Ibu, marilah kita jadikan tidur kita itu sebagai ladang ibadah. Bayangkan kalau kita bandingkan tidur kita dengan sholat kita. Sholat kita itu hanya berapa menit? Sholat subuh katakanlah 5 menit. Ini imam sudah baca panjang-panjang nih ya, 5 menit itu imamnya sudah baca panjang-panjang. Zuhur kita 5 menit, asar kita 5 menit, maghrib kita 5 menit, isya kita 5 menit. 5 kali 5 berapa? 25 menit saja untuk sholat. Itu kalau khusyuk dan kalau panjang. Sedangkan tidur kita bukan 25 menit ya, 8 jam. Kalikan berapa kalau menit itu? Ya, berapa? 8 kali 60. Oh, berapa menit itu? Bandingkan dengan sholat kita ya. Dengan demikian marilah ya, kita jadikan tidur kita itu sebagai ladang ibadah. Bagaimana caranya? Ya, caranya hendaknya kita mengikuti etika dan adab yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW supaya kita tidur itu dapat pahala mengalir. Enak atau Pak? Kalau Bapak kalau pengen pahala kan biasanya beramal gitu. Harus beramal, sholat, zakat, puasa kan beramal itu. Nah ini bagaimana supaya tidur kita itu menjadi ladang ibadah. Tapi nanti jangan salah paham ibu. Kalau gitu saya ibadah banyak-banyak. Maaf, caranya apa? Tidur. Bukan gitu. Ya, maksud saya tidurlah ya seperti yang diperlukan oleh tubuh kita, tapi jadikanlah tidur kita itu sebagai ladang ibadah. Jangan sia-sia. Bayangkan 8 jam. Kok sia-sia gak ada nilai ibadahnya? Maka caranya Bapak Ibu, ya, marilah kita jadikan tidur kita itu sebagai ladang ibadah. Caranya adalah pertama, kalau mau tidur Bapak Ibu itu ya, hendaknya kita bersuci. Ya, yang junub ya mandi besar, ya, yang tidak junub ya hanya wudhu saja. Ya, wudhu kita itu Bapak Ibu ya itu sangat-sangat bagus. Karena barangkali ada di antara kita yang dicabut nyawanya oleh Allah dalam keadaan tidur. Yon sewu ada nggak di kampung kita sini? Ada nggak yang tidur-tidur nggak bangun-bangun?
artinya sudah bablas menghadap Allah. Ada nggak? Ada nggih? Ada. Kalau pengalaman pribadi saya Bapak Ibu, bukan saya loh. Ayah saya itu ya tidur kemudian ketika pagi dibangunkan sudah menghadap Allah. Tapi alhamdulillah kami anak-anaknya itu tahu persis ayah saya itu kalau mau tidur banyak sekali bacaan-bacaan yang diucapkan ya. Jadi berdoa banyak-banyak itu. Sehingga bangun-bangun itu sudah tidak ada. Jadi marilah kita dalam keadaan bersuci, wudu. Nah ini bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh muda, yang angel itu, ini yang masih muda-muda. Bapak Ibu tahu ya, oleh pasangannya diganggu saja ya, digoda-goda, ya. Sudah wudu ya itulah. Ya. Kalau bapak-bapak yang sudah sepuh-sepuh ya insya Allah itu bisa. Ya. Jadi dalam keadaan bersuci. Yang kedua, hendaknya kita berdoa. Ya. Jadi kalau mau tidur itu wudu dulu, kemudian nanti berdoa. Nah, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita mau tidur itu banyak Bapak Ibu. Termasuk bacaan-bacaan ya, wirid-wirid Al-Qur'an ya. Ada Nabi itu pernah baca 3 kul ya, kul huwallahu, kul a'udzu birabbil falaq, atau birabbin nas, kan mudah ya. Semua udah hafal, kemudian beliau tiupkan di tangannya, kemudian diusapkan ke seluruh tubuhnya. Itulah ruqyah untuk melindungi diri. Terus ada lagi kalau Bapak Ibu ya bisa baca doa-doa panjang, baca Al-Fatihah, baca ayat surat ayat yang pertama dari surat Al-Baqarah, baca ayat kursi dan 2 ayat setelahnya, baca surat Al-Baqarah yang terakhir ya. Kalau bisa seperti itu. Kalau nggak bisa ya Bapak Ibu ya sudah baca doa yang kita semua udah hafal. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bapak Ibu sadar nggak? Doa kita itu aneh. Bagaimana kok aneh? Anehnya adalah bismika Allahumma ahya wa bismika amut itu artinya dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati. Itu doa ketika akan tidur. Bapak Ibu ini mau tidur atau mau mati? Kok doanya dengan namamu ya Allah aku hidup, dengan namamu ya Allah aku mati? Kenapa doanya sudah dengan namamu ya Allah aku bangun, dengan namamu ya Allah aku tidur? Ayo kenapa? Kenapa doa kita itu tentang kehidupan dan kematian? Ketika kita bangun tidur, kita juga disuruh untuk berdoa. Doanya juga aneh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah kita dikembalikan. Jadi aneh, kok doa kita segala puji bagimu ya Allah yang telah menghidupkan kami, emangnya kita mati tadi setelah mematikan kami. Nah ini Bapak Ibu adalah rahasia bahwasanya kita tidur itu sebenarnya kita mati. Cuman bedanya antara mati yang betulan dengan yang tidur itu, ketika tidur Allah itu menggenggam nyawa kita ketika tidur. Ketika bangun Allah melepaskan lagi nyawa kita sehingga kita bangun. Sedangkan orang yang mati sungguhan Allah genggam nyawanya dan tidak dilepas-lepas lagi. Nah, itulah kematian. Makanya yang namanya tidur Bapak Ibu itu adalah mengingatkan kita kepada kematian. Jadi kalau mau tidur itu ingat-ingat mati. Jadi ingat-ingat mati. Makanya kita banyakkan doa ya, supaya kita itu nanti kalau mati betulan ya, seperti ayat saya tadi ya,
itu kita sudah siap menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang husnul khatimah. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi tidur itu sebenarnya mengingatkan kita kepada kematian. Bagi Bapak Ibu yang langsung begitu baring langsung ngorok ya, itu doanya pendek seperti itu. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Udah. Kalau yang susah tidur, ya termasuk saya nggak bisa baring langsung tidur itu. Ya. Kebanyakannya pokoknya masih mikirnya menerawang. Nah saat itulah kita memperbanyakkan doa-doa. Di antaranya ya doa-doa yang diajarkan oleh Nabi ketika kita mau tidur. Seperti ya Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik wa fawwadtu amri ilaik wa alja'tu dhahri ilaik rabbatan wa rabbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik amantu bi kitabika alladhi anzal wa nabiyyika alladhi arsal. Bapak Ibu sudah hafal doa ini? Nah, ini harus sudah susah tidur ya, mikirnya sawahe terus mikirnya anaknya aja. Jangan udah ya, kita pasrahkan semuanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hafalkan doa-doa seperti ini ya. Kemudian ketika kita berdoa itu hendaknya kita dalam keadaan miring ke kanan. Jadi tidur itu yang sebaik-baiknya adalah miring ke kanan. Itu pada awal tidur. Nanti kalau Bapak Ibu sudah tidur silahkan mau gini mau miring ke kiri ya. Ya capek kan kalau ke kanan terus. Tapi ketika awal tidur itu kita miring kanan. Apakah menghadap kiblat atau tidak? Itu tidak ada ya, tuntunan yang mengharuskan kita menghadap kiblat seperti orang mati itu kan. Enggak ada. Jadi monggo ambednya enggak usah dipindah-pindah. Mau menghadap selatan, mau menghadap utara, mau menghadap timur ya atau barat, ya tetap saja ambednya tetap. Tapi kalau mau tidur miring ke kanan. Nah, yang tidak boleh ya, itu adalah tidur ketika awal tidur itu miring ke kiri. Ya, miring ke kiri itu ternyata sudah ada kajian Bapak Ibu. Kalau kita tidur, ternyata pencernaan kita itu bukannya ikut tidur. Pencernaan kita itu tetap bekerja. Kalau kita miring ke kanan, maka pencernaan kita akan tetap bekerja dengan lancar. Kalau Bapak Ibu tidurnya miring ke kiri, maka pencernaan kita akan terhimpit sehingga tidak bekerja dengan normal. Nah tidur yang paling tidak disukai oleh Nabi adalah telengkup, tengkurap, telengkup atau tengkurap. Ini adalah tidurnya penduduk neraka. Loh, tahu dari mana? Ini ada hadis. Jadi ternyata penduduk neraka itu juga tidur, dikasih tidur waktu untuk tidur. Dan tidurnya penduduk neraka itu adalah dengan tengkurap, telengkup. Ya, ada sebuah hadis yang menyatakan demikian, yaitu ada seorang sahabat tidur di masjid dalam keadaan tengkurap. Nabi membangunkannya pakai kaki beliau. Bangun, ya, pakai kaki. Kemudian apa? Setelah dilihat ternyata Rasulullah. Maka kemudian Nabi bersabda, jangan tidur seperti itu. Karena itu tidurnya penduduk neraka. Nah, itu apa itu sudah ada ciri-ciri yang tidurnya tidurnya tengkurap itu penduduk apa itu? Ya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang ya, jadi hendaknya supaya ada nilai ibadahnya itu hendaknya kita tidur dalam keadaan bersuci, ya, sudah berdoa dan miring ke kanan. Ya, itulah ya supaya kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang saya hormati, tidur itu harus kita atur. Kalau tidak kita atur, maka kerugian di dunia dan kerugian di akhirat akan kita alami.
Kerugian di dunia bagaimana? Coba bayangkan, Bapak Ibu tidur ketika waktu kerja. Umpamanya Bapak Ibu ya dalam keadaan jaga toko, ya, banyak toko ya, tertidur, ya. Ketika ada orang datang mau beli, ya, waduh sakit si mbahnya tidur, udah dia beli saja di sampingnya, nggak mau mengganggu, ya kan rugi toh, nggak apalagi kalau Bapak Ibu waktu kerja tidur, banyak nggak jadi buka toko, akhirnya semakin rugi kan. Ya. Sedangkan waktu kerja itu saja tertidur bisa rugi, apalagi tidur sama sekali sehingga tidak bekerja, maka itu adalah kerugian. Kerugian di dunia contoh lain adalah umpamanya ya, nah ini yang sering terjadi, sedang nyupir tidur. Sayangkan nyupir kok tidur, ya, atau tertidur lah. Ya. Tidur dengan tertidur itu tipis bedanya ya. Kalau tidur itu mungkin dia sengaja ya, kalau tertidur nggak sengaja. Tapi kan sama-sama tidur, gitu. Rugi nggak nyupir sambil tidur? Nah, nggak mesti ya. Itu di dunia. Jadi kalau Bapak Ibu gak pandai-pandai mengatur waktu tidur, maka kerugian di dunia akan didapatkan. Bagaimana dengan kerugian di akhirat? Coba pada waktu sholat subuh Bapak Ibu tidur, ya, sehingga tidak sholat, atau sehingga keluar waktu sholatnya, rugi nggak? Rugi di mana? Di akhirat. Di dunia tenang-tenang saja, nggak ada rugi apa-apa kan? Tapi di akhirat, Bapak Ibu pernah tidak tidur, sholat subuh karena tidur. Bayangkan kalau itu tiap-tiap hari. Bayangkan kalau itu tiap-tiap hari. Makanya ketika sholat subuh, para bilal muadzin kita itu dianjurkan untuk adzannya ditambahi. Apa tambahnya? As-sholatu khairum minan naum. Artinya apa? Sholat itu lebih baik daripada tidur. Tidur itu kebutuhan, tapi waktu itu adalah waktu sholat. Sholatlah dulu. Kalau masih ngantuk nanti tidurlah lagi. Ya. Tapi yang penting waktu subuh itu harus bangun. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pandai mengatur waktu tidur, waktu subuh malah tidur, waktu khutbah malah tidur, ya. Jadi dapat apa? Ya. Khotibnya sudah berceramah sampai berkeringat-keringat karena memang panas ya. Sudah ngotot-ngotot gitu, sudah persiapannya matang, ternyata jamaahnya tidur semua. Ya. Itu jadi kerugian di akhirat. Ya. Jadi jangan sampai kita rugi di dunia, rugi di akhirat, maka waktu tidur itu harus kita atur. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Untuk mengatur waktu tidur kita, maka Nabi itu sudah memberikan contoh yang terbaik. Yaitu apa? Beliau itu diriwayatkan kalau tidur cepat, maka kalau bangun beliau cepat. Itulah Nabi kita Muhammad SAW. Ajaran ini oleh umat Islam banyak yang mengabaikannya. Lihatlah umat Islam di mana-mana dunia, kalau tidur selalu larut malam. Jam 12 baru tidur, jam 2 malam baru tidur. Lah kapan sholat subuhnya? Bisa nggak ada orang yang tidurnya baru jam 3 malam, terus nanti bangun subuh jam pintar sekarang? 3.46, 3.46 di sini subuhnya. 3.56. Bisa nggak ada orang tidur jam 2 malam, kemudian bangun subuh jam 3.56 menit itu? Bisa nggak? Susah. Sudah normal, sudah manusiawi Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidurnya larut malam, ya, maka bangunnya pasti akan terlambat.
Dulu Bapak Ibu Nyon Sewu, Bapak Ibu yang para petani itu bagus sekali. Kalau pagi-pagi itu sudah pergi ke sawah. Saya nggak tahu hari ini apakah ya setelah subuh sudah pergi ke sawah atau baru bangun itu. Matahari terbit baru bangun. Karena ternyata para petani kita itu sudah juga kerasukan. Bukan kerasukan setan. Kerasukan apa itu kemajuan zaman. Ada TV. Siapa di antara Bapak Ibu nggak punya TV? Punya semua kan? Wah, padahal TV itu 24 jam. Kalau kita layani, nggak tidur betul. Jadi Bapak Ibu yang para petani yang apa di desa-desa yang dulu biasanya itu ya setelah isya langsung tidur ya kan. Setelah itu ya, kalau kerja pun kerja sendiri dengan suami istri ya kan. Ya, tapi sekarang udah enggak. Ya itu apa? Dengan nonton TV, ada sinetron, ada film. Ternyata Bapak Ibu juga terpengaruh. Sehingga apa? Tidurnya larut malam. Ini musibah Bapak Ibu. Sekali lagi saya katakan musibah. Orang yang terbiasa tidurnya larut malam itu musibah. Alhamdulillah kalau dia bisa bangun subuhnya tepat waktu, sholat berjamaah. Tapi kan kenyataan sholat subuh itu paling hanya Pak Imam dengan satu soft di belakangnya. Gini apa gitu? Kalau subuh itu paling berat. Dan itulah sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat subuh. Apakah kita mau jadi orang munafik? Ya, tidak kan? Jadi aturlah waktu. Contohlah Nabi tidur cepat, bangunnya pun cepat. Jangan dibalik, tidurnya lambat, bangunnya lambat. Atau tidurnya cepat, bangunnya lambat. Nah, ini pemalas. Sudahlah tidurnya cepat, bangunnya lambat. Nah, ini gimana? Ya. Jadi tidurlah dengan segera. Nah, acara TV kita Bapak Ibu, ya, apalagi Bapak Ibu yang sudah punya HP itu ya, ada YouTube-nya. Wah, itu 24 jam kalau dilayani nggak akan berhenti. Ada yang sudah ketagihan Bapak Ibu. Mau tidur cari HP, bangun tidur cari HP lagi. Astagfirullahaladzim. Itulah zaman kita sudah berubah. Makanya sampai imam-imam dulu itu kalau mau sholat luruskan shaf, rapatkan shaf. Tambah satu lagi sekarang, matikan HP. Karena kalau nggak HP-nya dimatikan, nanti ada keluar suara dangdut, ada suara pop, ya, ada suara metal. Astagfirullah. Ringtone-nya kan macam-macam. Saya pergi ke Mekah, saya kira nggak ada seperti itu. Ternyata lebih parah lagi. Ada lagu India, ada lagu Amerika, lagu macam-macam, bisa lebih lagi parah. Ya. Jadi kita umat Islam ini ya sudah terpengaruh dengan ya, kemajuan-kemajuan yang negatifnya, ya, negatifnya, termasuk tidur kita ini. Jadi monggo ya kita perbaiki cara hidup kita. Kalau Bapak Ibu mengatur waktu tidur, cara tidurnya itu berarti memperbaiki kehidupan kita. Jadi jangan disepelekan. Ya, tidur itu adalah sesuatu yang panjang, waktunya 8 jam. Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang perhatikan ini, perhatikan di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, itu banyak sekali ayat-ayat tentang tahajud. Gini apa enggak? Ini saya coba, ini hanya berapa? Hanya 4 ayat saya saya tulis di sini. Sebenarnya lebih banyak lagi ayat tentang tahajud. Seperti firman Allah, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila wa minal laili fatahajjal bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda kanu qalilan minal laili ma yahja'un tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Pertanyaan saya Bapak Ibu,
banyak sekali kan ayat-ayat tentang tahajud, gitu. Ini sudah saya bacakan tadi. Pertanyaan saya, apa hukumnya sholat tahajud? Sunat atau wajib? Sunnah, ya. Hukumnya hanya sunnah, tapi perintahnya banyak sekali. Apa artinya? Artinya hendaknya kita menggunakan sebagian malam kita untuk tahajud, jangan untuk tidur semua. Nah, caranya adalah dengan mengatur waktu. Jangan dipakai waktu malam untuk tidur semuanya, tetapi gunakan ya hanya 2 rakaat tahajud. Kita sudah mengikuti perintah Allah, ya. Jadi perintah Allah yang berupa sholat tahajud itu meskipun sunnah, tapi berkali-kali Allah menyuruh kita untuk tahajud. Itu artinya kita disuruh untuk mengatur waktu tidur kita. Janganlah kita gunakan seluruh waktu malam kita itu untuk tidur. Ada waktu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rakitan itu apa bahasa Indonesia? Rakitan 2 rakaat. Sampai lupa bahasa Indonesia. Meskipun 2 rakaat itu kan hanya 2 menit. Ya. Allah memberikan waktu malam kita sejak waktu maghrib ya sampai waktu subuh itu berapa jam? Bapak Ibu ini sungguh sangat beruntung sekali hidup di Indonesia. Nyuwun sewu, saya pernah pergi ke Spanyol, Bapak Ibu. Spanyol itu waktu sholatnya aneh bin ajaib. Ya. Waktu subuhnya itu jam 5 pagi. Sekitar jam 5 pagi. Waktu zuhurnya itu sekitar jam 2. Waktu asarnya sekitar jam 6. Waktu maghrib jam 9. Waktu isyanya Bapak Ibu di Spanyol itu jam 11:30 malam. Apa artinya? Artinya siangnya itu lebih panjang daripada malamnya. Saya tuh kesel nunggu waktu isyanya. Tapi untung saya kan musafir. Maghrib dan isya saya jamak, saya kosong. Jadi di sana waktu malamnya itu terlalu larut malam. Setengah 12 baru isya. Ya. Kita enggak waktu jam berapa asar isyanya? 18:46. Jadi jam 6:46, jam 7 jam belum ya. Itu sudah waktu isya. Ya. Kita enak setelah itu bisa istirahat, bisa tidur, nanti bisa bangun malam jam 12, jam 2 ya, kita bisa bangun. Nah ini orang-orang Spanyol ini tahajudnya piye? Ya, jam 12 malam itu, setengah 12 malam itu baru isya, terus tidurnya jam berapa? Karena dia harus bangun subuhnya ternyata sama sekitar jam 5 pagi. Ya. Jadi kita ini subhanallah diberi waktu ya antara siang dan malam itu hampir sama ya. Artinya kita masih punya waktu yang cukup untuk kita tidur. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi marilah ya, mulai hari ini ya kita berusaha mengatur waktu tidur kita sehingga ada sebagian kecil ya malam itu untuk kita sholat tahajud. Nah supaya kita bisa seperti itu ya Bapak Ibu, ini ada hukum kaitnya dengan pola makan kita. Pola makan ya. Jadi Bapak Ibu supaya bisa tahajud, bisa bangun subuh ya, itu ya janganlah jam 12 malam makan bakmi, ditambah lagi dengan apalagi gorengan. Nah, ketika Bapak Ibu sudah langsung tertidur, maka pulaslah ya tidurnya sehingga as-sholatu khairun minan naum itu ya terlewatkan. Jadi kalau kita mau ya mengatur waktu tidur kita, berarti kita harus mengatur pola makan kita. Makanya ini ada kait karena para ulama mengatakan begini Bapak Ibu, siapa yang makan banyak-banyak
akan minum banyak-banyak. Siapa yang minum banyak-banyak, dia akan tidur banyak-banyak. Siapa tidur banyak-banyak, dia akan menyesal banyak-banyak. Jadi makan minum kita itu ada kaitannya dengan tidur. Ya. Jadi kalau kekenyangan juga bisa membuat ngantukan, ya, tiduran, ya. Tapi kalau kita sedang, ya, makan secukupnya. Nah, Nabi juga ini menjadi contoh lagi. Nabi itu, ya, makan ketika dia sudah lapar. Dan beliau itu berhenti dari makan sebelum beliau kenyang. Nah, ini susah sekali. Kita berhenti kalau setelah kekenyangan, ya, bukan kenyang tapi kekenyangan. Ini susahnya itu. Jadi memang antara ajaran Islam dengan realitas kita itu memang biasanya gap-nya jauh. Islam mengajarkan Bapak Ibu jangan makan sebelum lapar. Kita sudah makan, belum lapar pun sudah makan. Dan Nabi katakan, ya, Nabi itu, ya, kalau makan, ya, sudah berhenti sebelum kenyang. Tapi, ya, kita malah 12, ya, sampai kekenyangan baru kita berhenti. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu yang saya hormati, kita harus mengatur pola makan kita. Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ini sudah jam 9. Saya kira pelajaran kita tentang tidur, ya, ini tinggal dipraktekkan saja. Tapi setelah pulang dari sini bisa tidur? Bisa. Dipraktekkan, ya, bagaimana cara tidur yang baik. Dan sekali lagi mohon diingat-ingat terus. Mohon diingat terus. Jadikan tidur kita itu sebagai ladang ibadah. Jadikan tidur kita itu sebagai ladang ibadah. Bayangkan tidur kita itu waktunya lama, ya, maka jadikanlah itu sebagai ladang ibadah. Tidur pun dapat pahala, kan enak banget itu. Jadi semoga, ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Monggo sekarang saya persilakan mungkin 1 atau 2 orang, ya, untuk, ya, mungkin bertanya atau berkomentar, baik yang berkaitan dengan apa yang saya ceramahkan hari ini maupun dengan berkaitan dengan hal-hal lain yang mungkin Bapak Ibu alami dalam kehidupan harian Bapak Ibu. Monggo, monggo Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gandeng dan di untuk tidur, umpama Pak, saya itu tidur sampai jam 7 atau 7 pagi. Saya juga menggunakan alhamdulillah ada rapor jamaah. Umpama itu mulai tidur keberadaan antara jam 7 pagi. Terus doanya, ya sama, doanya sama gitu. Doanya sama. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Cuman pertanyaannya sholatnya saya kira. Sholatnya bagaimana? Sholatnya itu, ya, ada hadis Bapak Ibu, ya, barang siapa yang tidur atau tertidur dengan meninggalkan sholat, maka hendaknya dia segera melakukannya begitu bangun. Jadi Bapak Ibu, ya, tiba-tiba, ya, ini apa itu? Karena mungkin malam hari kecapean, ya, maka tidurnya sampai belandang jam 7. Padahal matahari sudah terbit, ya, maka hendaknya kita segera melakukan sholat dengan cara qodhoan. Qodhoan itu artinya bayar utang, karena waktu sholat subuh itu habis ketika sudah matahari terbit, ya. Maka silahkan sholat subuh, tapi qodhoan, sholli fardhu subhi itu qodhoan, ya, mengqodho, membayar utang.
Nah, begitu. Jadi kalau Bapak Ibu ya begitu bangun itu hendaknya sholat. Dan boleh sholat meskipun waktu terlarang sholat. Ya. Ada waktu-waktu larangan sholat, yaitu ada 3. Pertama, waktu subuh sampai matahari terbit itu memang nggak boleh sholat. Ya. Kemudian waktu matahari tepat di atas kepala kita itu juga nggak boleh sholat. Dan ketika waktu asar sampai matahari tenggelam itu tidak boleh sholat. Itu yang tidak boleh sholat adalah sholat-sholat yang tidak ada sebabnya, sholat sunat mutlak. Tapi kalau ada sebabnya itu boleh. Contohnya ada mayat, ya, ada orang mati mau dikuburkan setelah asar, belum ada yang sholat dulu, sholat mayat, sholat jenazah, gitu, boleh. Itu karena ada sebabnya. Bapak Ibu masuk masjid setelah subuh, ya, setelah subuh masuk masjid, sholat sunat tahiyatul masjid, ya itu boleh karena ada sebabnya. Bapak Ibu berwudu, ya ketika matahari tepat di atas kepala kita, maka sholat sunat wudu itu boleh. Jadi sholat yang tidak boleh itu adalah sholat sunat mutlak yang tidak ada sebabnya. Ya. Nah, kalau Maya tadi bangun subuh, bangun tidur itu sudah matahari hampir terbit ya Maya, itu segera sholat. Ya. Itu demikian. Cukup ya? Didekatkan Pak. Kan Pak, doa ini pun sapunipun Bangun tidur. umum itu. Nggih. Sami Bu. Sami Pak. Sami. Ya. Sami, doanya Sami. Diganti ikan-ikan nih Pak. Bapak dia, oke, karena boleh, boleh. Kalau Bapak mau tambah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, saya bangun terlambat ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, boleh. Ya. Boleh Pak, itu, leres itu Pak. Karena itu musibah kan. Ya. Biasanya bangunnya subuh, gitu. Sebelum adzan bahkan sudah bangun. Ini tiba-tiba bangunnya itu sudah matahari terbit, maka innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu boleh. Ngomong. Ya. Ya. Apa nama? Apa resepnya nanti? Apa resepnya supaya tidur kita tidak ngorok, tidak mendengkur? Waduh, ini yang seru. Kalau menurut saya tidurnya nggak ngorok. Tapi menurut istri saya, ngorok tapi sedikit. Nah, yang seru saya nggak bisa jawab pertanyaan ini. Ada, ya. Ini Pak, sebentar. Ngorok itu biasanya tidurnya tengadah, terlentang. Jadi coba perhatikan orang-orang yang ngorok. Itu biasanya dia terlentang sehingga mulutnya terbuka. Maka keluarlah suara yang mengerikan itu. Tapi kalau Bapak coba tidurnya tadi miring kanan, insya Allah ngorok tapi sedikit. Oke Bapak. Setelah hayya 'alal falah kan? Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Oh mau yang adzan pertama atau kedua? Oh iya. Mungkin Bapak Ibu ada yang pernah ke Saudi nggak? Yang umroh atau yang haji? Yeah.
Saya kira itu adzan yang kedua kalau nggak salah ya, saya lupa juga. Adzan yang kedua, adzan yang betul-betul untuk waktu sholat subuh. Kalau adzan yang pertama itu adalah untuk membangunkan orang untuk tahajud atau untuk siap-siap sholat subuh. Itu yang di Mekah ya, di Mekah ya. Oke, pakai ini lagi. Saya malah saya sesuai dengan pendapat Bapak, yaitu adzan yang pertama itu memang nggak ada as-sholatu khairun minan naum. Yang ada as-sholatu khairun minan naum itu adalah untuk adzan yang untuk subuh. Ya. Karena memang waktu itu as-sholat khairun minan naum, sholat itu lebih baik daripada tidur. Maksudnya sholat di sini adalah sholat subuh. Ya. Tapi kalau sholat tahajud itu tidak khairun minan naum. Sholat tahajud itu tidak lebih baik daripada tidur. Maksud saya adalah kadang-kadang orang memerlukan tidur, maka dia tidur ya. Itu baik baginya. Tapi waktu subuh itu sudah pasti ya, bahwasanya sholat subuh itu lebih baik daripada tidur. Artinya kita harus bangun. Jadi juga ternyata as-sholatu khairun minan naum bagi ibu-ibu yang sedang nyun sewu, sedang libur ya, cuti ya, itu kan nggak betul kan? Apakah ibu-ibu sholat waktu haid? Kan enggak. Ya, jadi tidur lebih baik daripada sholat. Malah kalau ibu-ibu itu dalam keadaan haid malah sholat ya malah nggak betul. Ya, dalam keadaan haid itu malah sholat. Ya. Jadi as-sholatu khairun minan naum itu adalah bapak-bapak, pertama, sholat subuh itu lebih baik daripada tidur untuk bapak-bapak semuanya dan untuk ibu-ibu yang sedang tidak haid. Gitu. Kalau yang sedang haid tidur saja terus. Ya. Jadi bapak-bapak yang harus bangun. Oke. Jam itu maka satu saat atau bisa dibagi soalnya malam 5 jam, yang 3 jam dan itu maksudnya ini ada pertanyaan bagus Bapak. Jadi ya, saya ada satu hal yang belum saya sampaikan. Ada pertanyaan bagus Bapak Ibu. Kita yang dewasa tidur itu adalah normalnya 8 jam. Pertanyaannya apakah berapa jam untuk malam, berapa jam untuk siang, berapa jam untuk pagi, berapa jam untuk sore, ya kan? Itu tidak ada keterangan berapa jamnya. Tapi ya yang namanya malam itu memang adalah untuk tidur. Sedangkan siang itu adalah untuk kita bekerja. Cuman ada gini, ini mungkin Bapak Ibu belum tahu. Dan saya ini penting. Ternyata ada kajian tidur siang itu tidak kalah pentingnya daripada tidur malam. Sekali lagi, tidur siang itu adalah tidak kalah pentingnya dengan tidur malam. Artinya kalau bisa kita waktu siang itu juga ada waktu istirahat. Cuman waktu istirahat siang atau tidur siang itu disebut qailulah. Qailulah itu menurut kajian cukup 10-30 menit. Ya, jadi jangan seperti malam. Tidur siang kok seperti malam. Ya. Jadi tidur siang apalagi di daerah-daerah yang panas seperti padang pasir ya, Arab Saudi, seperti tadi saya katakan di Spanyol, Maroko ya, itu saya pernah pergi ke sana itu waktu kerjanya aneh Bapak Ibu. Jadi katakanlah jam 8 sampai jam 2 itu mereka kerja. Jam 2 sampai jam 4 mereka tidur. Pulang kantor untuk tidur. Jadi sepi
toko-toko, ya kantor-kantor itu sepi pada waktu sekitar jam 2 sampai jam 4 karena itu waktu tidur. Terus mereka dari jam 4 sampai nanti jam 6 ngantor lagi. Karena tadi saya katakan maghribnya itu aja sudah jam 9 ya, maghribnya jam 9. Jadi waktu siang itu adalah memang tadi kan Allah berfirman, wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Di antara tanda kekuasaan Allah adalah tidurnya kamu pada waktu malam dan siang. Artinya mau di pagi-pagi, ya waktu semuanya kapan. Tapi kalau Bapak Ibu ya waktu sibuk ya janganlah tidur, Maya sedang jahit tidur nanti, sedang nyopir tidur, atau sedang apa itu bedah mayat atau bedah orang tertidur, itu bahaya. Jadi diatur waktunya supaya tidak tidur pada waktu kita bekerja. Demikian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya pada Mas Ustaz tadi sudah mengatakan bahwa orang yang tidur itu semuanya diperhatikan harus dikejar Allah. Lantas kalau orang yang sudah mati itu rohnya lepas terus tidak akan. Nah, sekarang yang kami akan tanyakan kepada Mas Ustaz, kalau orang bermimpi ya, ditemukan dengan roh-roh yang telah mati ini adalah itu bagaimana kok dapat seakan itu omongan ada berdialog Berkomunikasi. bagaimana tentang keterangan dari Mas Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Mimpi itu ada 3 Bapak Ibu. Mimpi itu ada 3. Mimpi dari yang memang dari Allah SWT, ada mimpi dari setan, dan ada mimpi adalah karena kembang tidur atau bunga tidur. Ya. Mimpi dari Allah, mimpi dari setan, mimpi karena apa? Sebagai bunga tidur. Yang dari Allah, ya, itu adalah mimpi-mimpi yang baik-baik, yang betul-betul sesuai dengan syariat. Ya, tidak mungkin apa itu Allah itu mengajari kita melalui mimpi hal-hal yang menyalahi syariatnya sendiri. Yang dari setan, ya, itu adalah hal-hal yang buruk-buruk, ya, apalagi yang jelas-jelas menyalahi syariat. Contohnya, Pak, ini harus sakti, nanti bangun tidur, apa, sholatlah dalam keadaan wudu. Umpamanya kayak gitu. Itu kelilinglah lapangan itu ya, dalam keadaan telanjang sambil membaca qul huwallah 1000 kali. Itu semacam itu adalah dari setan. Ya. Jadi ada yang dari yang baik-baik itu adalah dari Allah, sedangkan yang buruk yang menyalahi syariat, melanggar syariat itu jelas dari setan. Sedangkan yang bunga tidur itu adalah peristiwa-peristiwa yang kita alami setiap hari, ya. Kemudian sampai terbawa ke dalam tidur kita. Contohnya Bapak Ibu dionek-onek ke uang. Sampai tidur itu sampai bermimpi dengan apa itu dionek-onek tadi sampai terbawa dalam mimpi. Ya. Atau Bapak Ibu ada kecelakaan, ya, sampai terbawa ke dalam mimpi. Itu adalah bunga-bunga dari tidur kita. Adapun yang tadi bisa bertemu dengan roh, ya, bisa ngomong-ngomong, ya. Ya, mungkin itu nggak tahu saya apakah itu dari Allah, ya. Allah mempertemukan roh kita, ya, dengan orang-orang yang sudah mati, ya. Atau mungkin dari setan. Itu bahaya betul. Setan itu pinter menjelma, ya, pinter itu ngamusi, ya. Sehingga ya, kalau apa sih dibicarakan yang baik-baik mau buru-buru. Nah, omongan biasa, mas, salahku syukurlah, mungkin dia tidur di luar. Itu saja, semoga bermanfaatnya. Aku berkata, astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.